Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dari PKG PJOK gelombang 1 Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan membacakan susunan acara diseminasi rencana tindak lanjut pengembangan proyek. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah TK Keditang. Nanti akan disampaikan Bu Suwari SPD AUD. Acara yang ketiga inti atau pemateri Bu Endang CSPD. Acara yang selanjutnya lain-lain atau tanggapan atau pertanyaan. Acara yang terakhir tutup. Marilah ibu-ibu, acara ini kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya pembukaan dari kepala TK Keditang Bu Suwari SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3, monggo Ibu Haryanti untuk membacakan. Mengembangkan pola hidup sehat dan kesadaran untuk selalu yaitu mengembangkan pola hidup sehat dan kesadaran untuk selalu aktif bergerak sepanjang hayat melalui aktivitas yang jasmani. Nah, di sini setelah kita mendukung kegiatan senam tadi ya dan makan sehat ini tadi, nah setelah itu kan anak-anak nanti akan sadar, oh ternyata senam itu untuk kepentingan tubuh kita, makanan yang bergizi juga akan membuat tubuh kita sehat, tidak gampang terserang penyakit. Nah, kemudian setelah latar belakang tujuan, dan di sini ada capaian pengalaman dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, yang pertama yaitu dengan arahan dan bimbingan guru, siswa dapat bersosialisasi dengan orang lain. Jadi guru berperan penting sekali untuk membimbing siswa, dia bisa bersosialisasi dengan orang lain ataupun teman-teman. Kemudian di warga TK kita ini. Dan yang kedua, dengan cara menggali bakat dan minat siswa melalui implementasi senam ceria dan makan gizi, sebagai guru dapat memberikan pembelajaran yang khusus pada siswa dan sesuai dengan kebutuhan belajar. Nah, maksudnya di sini misalnya seperti depan nih kita akan mengadakan senam ceria bersama kelas A dan kelas B. Nah, untuk makanan bergizinya ini kita bisa melibatkan wali murid. Kita bisa WA wali murid ini, misalnya kita WA makanan kesukaan anak-anak itu seperti apa. Tapi ada catatan yang mengandung sayur-sayuran, buah-buahan, kayak seperti tadi ya, karbohidrat, protein. Terus kita sudah membuat pembelajaran yang bisa pada siswa semuanya. Kemudian yang ketiga, kesadaran untuk selalu menerapkan budaya hidup sehat dan juga sepanjang hari. Tapi ya, dengan kegiatan tadi kita dapat menerapkan kegiatan hidup sehat dan akan bergerak sepanjang hari. Sampai dia dewasa pun akan melakukan kegiatan olahraga yang mereka cintai atau yang mereka sukai. Kemudian mampu membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan di kehidupan sehari-hari. Bertanggung kepada dunia mahasiswa yang cerdas, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, dari kegiatan itu tadi kita dapat membentuk karakter terhadap kepada siswa-siswi tadi, pengetahuan kan sudah diberi kesehatan, diberi anggota tubuh yang lengkap, bisa melakukan aktivitas di sekolah. Yang mandiri, anak-anak bisa makan sendiri tuh, pokoknya yang dibawa bergotong royong dalam kegiatan cepat sehat misalnya. Kemudian bernalar kritis, kreatif, kita bisa membuat prosesi, misalnya kita mengajak anak-anak untuk memotong buah. Nah, di situ nanti anak-anak bisa berpikir gimana ya cara memotong buah pisang. Kemudian yang kelima, dengan mengeksplorasi kearifan lokal dan budaya daerah sebagai sarana melestarikan budaya. Nah, dengan senangkan lama tidak digunakan di BPK, itu bisa menghilangkan budaya daerah. Misalnya juga Bu Yami ini ingin menerapkan senam Jawa gitu, lagu Jawa, misalnya apa lepir, apa gundul pacul, seperti itu bisa kita terapkan, gitu. Nah, setelah itu di sini ada struktur program dan kemitraan. Jadi yang pertama nih, mungkin saya dibantu Bu Siti membacakan. Yang pertama, struktur program dan pengembangan kegiatan kuliner. Dua, kegiatan senam ceria dan makan bergizi. Perlu diterapkan dan dikenalkan sejak dini karena anak usia dini belum
dari kepala, teknik, wali murid, semuanya. Nah, rencana kami itu untuk kegiatan kerja mandiri ini akan dilaksanakan semester 2 nanti. Karena ini kan sudah bulan November ya, sebentar lagi Desember, nanti rapat, nah insya Allah akan dilaksanakan bulan Januari sampai Februari. Kita akan coba program kerja mandiri ini 2 bulan dulu. Ya, baik. Nah, peserta yang diikuti tentunya semuanya, kelas A sampai kelas B. Kemungkinan tantangan pasti kan kayak itu ada bisnisnya gitu. Nah yang pertama itu tantangannya. Bu Yani bisa membacakan tantangannya, kemungkinannya. Kemungkinan tantangannya itu seperti misalnya sound sistemnya kenapa gitu. Kemudian cuaca yang kurang mendukung, kadang hujan pagi hari kadang kayak gimana gitu ya. Dan ini konsisten dan semangat dari semua pihak. Kadang mungkin sudah berjalan 2 kali, kadang ada yang berat, malas dulu atau apa. Ini kemungkinan tantangannya. Nah di sini tadi kemungkinan tantangannya lah. Di sini ada solusinya. Untuk Wani monggo dibantu membacakan ya. Jadi sebenarnya yang pertama dulu melakukan perawatan alat Di sini sudah ada solusinya, yaitu yang pertama guru melakukan perawatan alat secara berkala. Misalnya seperti tadi, baik laptop maupun proyektor seperti ini harus kita cek secara berkala. Kemudian yang kedua guru mencari alternatif tempat yang mendukung keamanan. Misalnya kita akan melaksanakan senam cerianya di halaman. Kok hujan, mungkin kita bisa mencari alternatif lain ya. Di dalam kelas ya di satu sana kan cukup luas ya, mungkin kita bisa menggunakan di sana atau mungkin di serambi masjid. Nah untuk solusi dari tantangan yang konsisten dan semangat tadi, guru memberikan tantangan dan motivasi terhadap semua pihak. Jadi kita harus memberikan motivasi terus-menerus terhadap peserta didik yang misalnya udah mulai malas tadi untuk makan gizi, untuk senam, itu kita bisa memberikan arahan dan juga motivasi. Nah, di sini ada rencana evaluasi. Yang pertama yaitu mengobservasi indikator yang akan dievaluasi. Nah, di sini itu kita akan melakukan observasi kegiatan kelas masing-masing. Kita mengobservasi misalnya biologi, mengobservasi kelas A. Nah, kita observasi dalam kegiatan masing-masing. Kalau mungkin Bu Ani akan mengobservasi kelas B, itu juga untuk wali murid mengobservasi anak-anaknya. Misalnya udah membawa bekal kok, bekalnya udah habis nih. Nah, kita bisa menanyakan terhadap anak-anak. Nah, kemudian setelah mengobservasi, kita melakukan kegiatan pertemuan dengan anggota KPS Bonus Semangat di setiap akhir kegiatan dengan melihat hasil refleksi dari siswa.
Misalnya saja Ibu Yati kapan itu membakar sampah ya itu asapnya itu masuk ke dalam kelas, ya, itu anak-anak pasti akan sampai lingkungannya, yaitu tentunya udara bersih dan lingkungan yang memadai. Nah itu tadi semua paparan materi tentang senam ceria dan makan bergizi. Itu tadi nggih materi dari saya. Kemudian saya kembalikan ke MC nggih untuk acara selanjutnya. Demikianlah inti atau materi dari Bendang Persis. Semoga tadi insya Allah nanti bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Yang selanjutnya lain-lain atau tanggapan. Pertanyaan. Monggo Ibu mungkin ada tanggapan atau masukan atau pertanyaan yang bisa diberikan kepada saya. Mungkin Saya usul ya Bu. oh ya. Ya, kalau masalah makanan bergizi ya Bu ya. Kebanyakan ibu-ibu sekarang itu kan mudah-mudah makannya yang mudah-mudah. Ya. Misalnya itu menghabiskan sayur-sayuran. Pokoknya makanannya itu yang lebih instan. Misalnya anak-anak itu dikasih mie goreng aja cepet. Ada kan mie goreng itu kan ya sudah karbohidratnya sudah mengandung karbohidrat. Padahal nasinya tidak karbohidrat. Nah terus sayur sama lauknya itu apa gitu. Yang pertama. Yang kedua sekarang kan sukanya itu masalah sayur, masalah apa itu dia vegan. Pokoknya makannya yang muter-muter, misalnya nugget, crispy gitu. Ada kan crispy itu kalau menurut kesehatan ya gorengan yang itu kering itu kan memacu sama apa ya tumor itu yang pertama. Yang kedua yang ketiga itu kalau yang dijual-jual itu ya misalnya kalau instan itu kan itu apa ya itu pokoknya agak sehat lah gitu yang handphonenya apa ya pewarna dan kemudiannya kalau itu kan digoreng-goreng itu kan kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Kalau yang zaman dulu itu yang dikukus, direbus itu kan ya sehat-sehat. Yes. Yes. Nah, terima kasih nggih Bu Yami atas pertanyaannya nggih. Ya karena itulah tadi Bu Yami perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena sekarang itu kan gimana ya zamannya sudah berkembang mendekati IT ternyata dan ibu-ibu yang termasuk apa itu tadi Bu Yami menyediakan makanan dengan nugget yang instan-instan biar cepat gitu ya. Itu karena mungkin ibu-ibu juga repot ya dalam menyiapkannya, jadi mereka itu cari yang cepat saja ya, cari yang mudah saja. Kemudian untuk mie juga mudah sekali, itu kan yang membuatnya langsung dibikin taruh di tempat makan, kadang dikasih nasi karbohidrat tambah karbohidrat. Nah, isinya ini tidak ada. Nah, pertanyaan Bu Yami mungkin gimana caranya atau solusinya apa nggih? Nah, kalau menurut saya ini nggih, solusi dari itu tadi penyediaan makanan sehat itu kita bisa menyediakan dari sekolahan, karena kita kan mendapat apa ya bantuan operasional sekolah ya, itu kan kembali lagi ke peserta didik. Dan di situ kita dari tombol bolos semangat ini tadi kita bisa melakukan rapat kecil untuk membahas makanan bergizi yang mengandung protein, karbohidrat, kemudian vitamin seperti itu ya, seperti 4 dan 5 sempurna. Nah, dan alhamdulillah di TK Petita ini ya, misalnya dari makanan yang disediakan sekolah itu alhamdulillah kadang sudah memenuhi gizi gitu. Kita kadang sudah memberikan susu, kita memberikan daging, ya, kita memberikan telur, seperti itu sudah termasuk memenuhi gizi. Nah, kemudian solusinya nih, misalnya anak-anak disuruh membawa bekal dari rumah, bawanya kok cuma instan-instan, bawanya hanya mie goreng. Nah, itu solusinya kita mengundang wali murid itu. Mengundang wali murid, kita paparkan tentang kesehatan gizi, kesehatan tubuh, serta makanan-makanan yang perlu disiapkan. Seperti itu Bu Yami. Jadi itu nanti langsung wali murid hadir, dia juga mendengarkan secara langsung,
Oke, kalau sudah cukup, oke, saya tutup dari saya dulu, oke, baru nanti dari sini. Dari saya, oke, saya ucapkan terima kasih banyak, oke, karena sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi rencana tindak lanjut dari program PKG PJUK Gelombang 1 Kabupaten Boyolali yang saya ikuti, oke. Dan saya mohon doanya semoga lancar sampai akhir nanti, ya, Ibu. Dan semoga juga bermanfaat bagi kita semua.